Halo, perkenalkan nama saya Endang Siregar dengan NIM 12S21056. Saya berasal dari program studi S1 Sistem Informasi. Saya dari kelas 11 SI 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dari mata kuliah pemrograman visual mengenai data, tipe data, variabel, konstan, dan operator dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mario Simaremare. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang data, tipe data, variabel, konstan, dan operator terlebih dahulu. Data adalah salah satu bagian dari solusi dan digunakan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Tipe data adalah tipe yang mengkarakterisasi data. Variabel adalah ruang pada memori yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai dari sebuah tipe tertentu. Dan konstan juga untuk menyimpan sebuah nilai yang membedakan adalah bahwa konstan ini tidak dapat diubah-ubah nilainya. Kemudian operator. Operator digunakan untuk mengoperasikan sebuah nilai. Kemudian di sini saya akan mengaplikasikannya ke dalam logaritma. Di mana pada logaritma kita akan memasukkan input dan mengeluarkan output. Contohnya dari kasus berikut. Kasus tugas 1 juragan buku. Di sini kita dapat melihat apa-apa saja inputnya, yaitu pertama ada ISBN, kedua judul, 3 penulis, 4 tahun terbit, 5 penerbit, 6 format buku elektronik, 7 harga pembelian, 8 minimum margin, 9 stok, dan yang 10 rating. Selanjutnya akan dikeluarkan output sebagai contoh berikut. Yang ada di gambar yang output yang ada di sini. Selanjutnya langsung saja kita ke pengaplikasiannya ke dalam logaritma. Di sini saya sudah membuat pengaplikasiannya ke dalam logaritma. Yang pertama, kita akan mendeklar inputnya ke dalam beberapa tipe data. Tipe data yang kita pakai adalah string, integer, dan real. Yang masuk ke dalam string itu ada kode ISBN, judul buku, nama penulis, tahun terbit, nama penerbit, format buku. Dan yang masuk ke integer itu ada jumlah stok. Kemudian di real ada harga pembelian, min margin, rating. Perlu diketahui bahwa pada saat
mendeklar data, kita harus memperhatikan penulisan. Apabila variabel lebih dari 2 kata, dan juga perlu diperhatikan tata cara penulisannya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan deklaran pertama seperti judul buku, nama penulis, tahun terbit, nama penerbit, format buku. Pada saat penulisan, saya membuat di mana judul buku harus, misalnya J itu harus huruf kecil dan B itu huruf besar. Dan ini harus diaplikasikan terhadap semua variabel. Tidak boleh ada perbedaan di setiap variabelnya. Agar nanti dan kita lihat di sini semua sudah sama. Selanjutnya kita akan memasukkan input, di mana kode ISBN itu terdiri dari input kode ISBN, input judul buku, nama penulis, tahun terbit, nama penerbit, format buku, harga pembelian, min margin, jumlah stok, dan input rating. Selanjutnya beralih ke output. Di output ini kita akan memasukkan semua data dari yang input ini dan menuliskannya sebagai berikut. Di sini adalah proses pemasukan output, di mana nantinya setiap variabel akan dipisahkan tanda dan antara properti satu dengan properti lainnya itu dipisahkan dengan tanda pi, yang ternyata pi tersebut adalah variabel lain. Jadi untuk memisahkan variabel lain, kita menggunakan double quote dan hasilnya akan seperti ini. Demikian untuk logaritma ini. Selanjutnya kita akan men-save logaritma tersebut. Kita akan save di sini. Kemudian kita ke tools, sort code viewer untuk mengkopinya. Dan tidak lupa ini harus diubah ke Java terlebih dahulu. Java, dan kita copy di sini. Setelah di-copy dari sini, kita akan masuk ke Visual Code. Setelah kita copy, kita akan masuk ke Visual Basic Code. Setelah kita copy, kita akan masuk ke Visual Studio Code.
Di sini kita akan paste yang tadi di copy, akan di paste di sini. Kemudian untuk di sini nanti diubah NIM dan namanya dan penamaan filenya tadi. Setelah itu kita akan ke changelog dan di sini akan dituliskan juga telah menyelesaikan percobaan atau yang lainnya juga boleh. Sebelumnya untuk saat mengubah nama itu harus di save dulu dengan Ctrl S. Di sini juga begitu agar tersimpan dan di sini juga harus di save. Setelah dari sini kita akan pergi ke GitHub Desktop. Di dari Visual Studio Code tadi, di sini akan di-commit nanti filenya dan ditulis di sini telah selesai mengerjakan, kemudian commit to master. Kemudian nanti ada di sini push on. Setelah itu, setelah di push on, akan masuk nanti di sini 3 data. Setelah dari menyelesaikan dari sini dan masuk di sini datanya, berarti ada dan jika datanya sudah masuk ke sini, nanti kita akan pergi ke GitHub Web. Di GitHub Web ini kita akan melihat apakah yang kita kerjakan berhasil. Dan di sini sudah berhasil. Pemberitahuan jika sudah berhasil itu ada tanda checklist seperti ini. Dan jika persoalan yang kita kerjakan salah, akan ada tanda silang merah di sini. Jadi di sini karena saya berhasil menyelesaikan persoalannya dan benar, ada checklist di sini. Kita cek detailnya. Dan di sini benar semua, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Poinnya di sini 100/100. Jadi demikian untuk menyelesaikan permasalahan dari logaritma tadi. Dan jika jadi demikian
Demikian cara menyelesaikan permasalahan tadi. Jika ada salah kata atau kesalahan dan kekurangan yang saya perbuat selama presentasi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.